Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ingkang kula muliaken dumateng para jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Izinkanlah pada malam hari ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi hujan rintik-rintik kita masih berkesempatan untuk menginjakkan kaki kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat Isya dan sholat tarawih. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mugi-mugi tak unjuk dumateng tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pada kajian pada malam hari ini adalah membangun generasi muda Islami maju dalam ekonomi. Menilik daripada perjalanan manusia itu sendiri, maka kegiatan ekonomi sebenarnya sudah ada ketika manusia itu ada. Tetapi secara ekonomi, secara ilmu, maka ilmu ekonomi itu beranjak pada sekitar abad 17, yaitu di mana di zamannya Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nation. Lalu teorinya yang terkenal itu adalah invisible hand. Tetapi kalau kita mundur ke belakang jauh, kita sebenarnya ada maha guru daripada ilmu ekonomi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan datangnya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Para hadirin sekalian, suri tauladan yang perlu diteladani oleh Rasulullah itu tidak hanya akhlaknya. Khusus untuk malam hari ini, mari kita mengkaji kembali perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Beliau adalah seorang saudagar ulung. Beliau adalah seorang saudagar yang luar biasa. Bahkan pada usia yang 7 tahun saja, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, belajar berdagang. Itu pada usia 7 tahun. Ya, pada usia 12 tahun Rasulullah SAW sudah melakukan perjalanan perdagangan internasional. Langsung beliau menjadi seorang praktisi, bukan menjadi seorang teoritis lagi. Kita lihat gimana Abu Thalib mengajak Rasulullah pada masih usia 12 tahun, ya, sudah pergi ke negeri Syam. Kalau kita melihat dari sekarang, negeri Syam itu sekitar negeri Suriah, Irak gitu. Ya, bahkan di negeri di sekitarnya. Jadi beberapa negara Rasulullah sudah menjadi seorang saudagar yang ulung. Pada masa 17 tahun Rasulullah mengelola seluruh bisnis pamannya Abu Thalib. Itu pada usia 17 tahun. Kalau usia kita sekarang berarti 17 tahun itu ya sekitar anak SMA begitu ya. Kalau kuliah kita mungkin di 18 tahun atau mungkin maba lah begitu ya. Tapi Rasulullah pada saat itu sudah diamanahi oleh pamannya Abu Thalib untuk menguasai seluruh perdagangan yang diberikan kepada Abu Thalib. Ya, aktivitas pada saat itu luar biasa.
Bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu adalah sangat terkenal dengan kejujurannya dan amanah yang memegang janji. Itulah bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah usia 17 tahun, ya, coba kita melihat kembali ya perjalanan Rasulullah dalam rangka membangun bisnisnya. 17 tahun sampai usia 20 tahun kira-kira. Itu adalah masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah, karena harus bersaing dengan para seniornya dalam perjalanan bisnisnya, ya. Jadi perjalanan bisnis secara regional antar negeri, gitu, antar negara, di mana di situ kredibilitas dan kapabilitas Nabi Muhammad SAW teruji, ya, dengan mengeterapkan karakter yang unggul. Kalau kita singkat sebagai FAST. FAST, di mana F adalah fatona, amanah, sidik, dan tabligh. Ditambah satu lagi yaitu faktor I, yaitu istiqomah. Itulah sifat-sifat Rasulullah, dan itu diterapkan dalam beliau berbisnis. Luar biasa sekali. Coba kita lihat kembali di mana Rasulullah pada usia 20 dan 25 tahun. Ya, titik keemasan Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya, di mana Rasul bermitra dengan seorang saudagar kaya raya waktu itu yang bernama Ibunda Khadijah. Kita kenal bahwa Ibunda Khadijah sebelum mempersunting Rasulullah, beliau sudah menguji betapa hebatnya bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad waktu itu. Maka Khadijah bisnis yang dijalankan oleh Khadijah semakin maju ketika dagangannya itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Itu pada usia 20 sampai 25 tahun. Ya, beliau adalah seorang yang tahu sendiri bahwa dia adalah seorang konglomerat di zamannya. Nah, pada usia 25 sampai 40 tahun, di mana Rasulullah waktu itu juga masih dalam rangka menjalankan bisnisnya, maka di usia itu Rasulullah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Sebutan Al-Amin itu bertandang pada diri Rasulullah tidak hanya sekedar akhlak beliau, tetapi di dalam rangka menjalankan aktivitas bisnisnya. Itulah hal yang ditetapkan oleh Rasulullah. Apa Al-Amin? Terpercaya. Kenapa Rasulullah dipercaya? Karena karena kejujurannya. Ya, kita lihat orang-orang Madinah sendiri lebih senang dengan bekerja untuk orang-orang Yahudi. Namun di dalam perjalanannya masih banyak tanah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Pribadi para sahabat yang sudah terbina baik dengan binaan ruhiyah Islamiyah, bagaimana cara Rasulullah tidak pernah berpikir pilihan lain ketika mendengar seruan Rasulullah adalah kecuali mentaatinya. Inilah yang dipegang oleh Rasulullah untuk membina para sahabatnya, bagaimana mereka harus menjalankan bisnis yang mereka harus bangun. Tidak sedikit apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu, bahwa berbisnis di sini adalah sebuah hal yang sangat mulia. Berdagang itu adalah merupakan 9 daripada pintu rezeki yang dijalankan oleh manusia. Kalau adik-adik sekalian masih mahasiswa misalkan, kalian semua pasti akan mencari di mana pintu rezeki kalian. Maka kalian akan menemukan ketika kalian akan menemukan 9 pintu itu manakala kalian menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang saudagar. Satunya itu yang lain. Jadi 10 pintu rezeki itu adalah 9 diantaranya adalah dengan berbisnis, dengan berdagang. Istilah keren sekarang itu dengan berentrepreneur, menjadi seorang entrepreneur.
Nah, saya kira di ITS ini bagaimana kita bisa membangun diri menjadi seorang entrepreneur itu sudah diwadahi oleh kurikulum kita. Di mana lulusan ITS itu juga tidak hanya menjadi seorang sains, tidak hanya menjadi seorang engineer, tetapi selain itu sebagai seorang entrepreneur juga. Kalian bisa lulus menjadi seorang engineer yang entrepreneur. Dan itu diberikan wadah, diberikan jalur, diberikan fasilitas. Bahkan ada jurusan itu yang sudah menerapkan track kelulusannya itu menjadi track entrepreneur. Ini luar biasa. Mari kita sambut program MBKM ini, bagaimana kalian semua bisa menata diri sesuai dengan karakter yang kalian miliki. Dan itu disah, dan itu ada di peraturan ITS, dan itu ada di peraturan rektor. Bagaimana kalian bisa lulus menjadi seorang engineer yang entrepreneur. Itu adalah salah satu jalan bagaimana kita bisa membangun bisnis mahasiswa atau membangun bisnis generasi muda Islami di dalam rangka membangun ekonominya. Bayangkan Rasulullah sejak umur 7 tahun, umur 12 tahun sudah menguasai, sudah berbisnis internasional. Bagaimana Rasulullah meminang Ibunda Khadijah itu dengan 20 unta. Artinya betapa Rasulullah waktu itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. 20 unta. Kalau sekarang sapi misalnya harganya 30 juta, kalau 20 ekor sapi itu kan 30 juta kali 20 ekor. Berarti sekitar 600 juta. Rasulullah memberikan maharnya kepada Khadijah itu dengan 600 juta orang sekarang. Adakah seorang pemuda sekarang yang melamar calon istrinya atau akad nikahnya itu dengan mas kawin 600 juta? Itu Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah dengan percaya dirinya melamar seorang saudagar kaya sekelas Khadijah? Kalau tidak, Rasulullah itu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tidak hanya pada akhlaknya, tapi dia sukses di bisnis. Nah, inilah yang harus dicontoh oleh generasi muda sekarang. Dan itu di ITS diberikan fasilitas. Kebetulan saya di sini juga sebagai Kasubdit pengembangan kewirausahaan dan karir ITS. Mari mahasiswa ITS bersama-sama dengan kami membangun bisnis kalian. Mulai kalian menjadi seorang mahasiswa, sehingga nanti kalian menjadi lulusan ITS itu tidak lagi mencari kerja, tapi kalian sudah berpendapatan, kalian sudah mendapatkan income-nya sendiri. Kami punya target mahasiswa ITS itu lulus dengan sudah punya income 30 juta gitu, dengan program yang kami lakukan. Mari bergabung dengan saya, dengan kami di Subdit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS untuk membangun bisnis ini. Ya, seperti Rasulullah membangun bisnisnya pada saat itu. Umur 20 tahun sudah menguasai bisnisnya internasional. Sudah ekspor misalnya gitu. Ya bayangkan karena itu ekspor gitu loh. Gimana dengan mahasiswa ITS? Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Ya. Kami dengan bangga menerima kalian untuk bisa mengembangkan passion kalian di bidang bisnis. Dan di depan kami akan menggembleng, sudah ada beberapa ratus mahasiswa yang sudah berminat di bidang ini, dan kami akan sungguh-sungguh menyetak mereka lulus dengan pendapatan 30 juta. Mari ini kita sebarkan virus ini, sehingga menjadi mahasiswa lulusan mahasiswa ITS sudah nggak cari kerja, sudah punya pendapatan sendiri. Ya, baik. Jadi itu solusinya. Jadi sekali lagi di ITS ini ada bidang yang membidangi kalian untuk mengembangkan kewirausahaan kalian, mengembangkan jiwa entrepreneur kalian sejak kalian menjadi mahasiswa.
Ya, tidak lagi menunggu kalian lulus dari mahasiswa, tetapi sejak kalian menjadi mahasiswa. Karena ketika menjadi mahasiswa itu ya nggak duwe rasa malu, nggak duwe izin gitu. Tapi kalau udah lulus nanti banyak izinnya, banyak malunya. Tapi kalau mahasiswa ITS, kalau masih mahasiswa itu ya izinnya ku titik gitu. Jadi kalau digembleng, ayo mari kita jualan, ayo kita jual produk kita, itu nggak duwe izin gitu. Ya nggak apa-apa, nggak punya malu di situ. Tapi dalam rangka memupuk jiwa wirausaha kita. Ya, tidak lain kita harus jualan. Kita punya produk bagus-bagus ITS itu, tapi mereka nggak mau jualan. Nah di tempat kami ingin mahasiswa ITS itu mengaplikasikan, mengimplementasikan bisnisnya itu, produknya itu, dan mereka harus jual produknya. Sekalipun keuntungannya kecil, nggak apa-apa. Sekalipun rugi, ya bahkan mereka kita danain gitu. Ya kita danain awalnya, kita danain sebagai pacuan untuk sebagai modal awalnya begitu. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa pada mahasiswa ITS untuk mengembangkan karakter wirausaha kalian semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.